masih ada episode buat bulan ini, Shepherding in Truth. Saya ingatkan dari yang pertama saya sampaikan, the truth adalah firman Tuhan. Dan the truth adalah seseorang. Waktu Pontius Pilatus tanya, what is truth? Dia salah tanya, dia bilang, who is truth? Dan Yesus berkata, I'm the truth. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, dia adalah teladan. Bukan cuma Yesus gembala yang baik, dia adalah teladan yang terbaik. Karena itu bersyukur saudara, kita punya contoh Allah yang menjadi manusia, ya. Saudara, firman Allah mengatakan selanjutnya Yeskiel 34, kamu tidak lagi akan jadi jarahan bagi bangsa-bangsa lain dan binatang liar, gambar roh jahat. Tidak menerkam, kamu akan aman tentram, tidak dikejutkan oleh apapun. Salah satu yang paling luar biasa adalah damai sejahtera yang melampaui segala akal. Seperti saya katakan, hari ini mungkin cloudy and dark day. Mungkin belum dark ya, baru cloudy. Cloudy itu tidak tahu, kamu tidak bisa lihat ke depan. Terus jangan khawatir, boleh kabut yang gelap, ada gembala yang berjalan di depan kita. Just follow him. Ikuti dia saja. Dan ini rencana Tuhan. Aku menjadikan mereka yang di gunung itu menjadi berkat. Ayat sebelumnya mengatakan demikian. Aku menjadikan dan mencurahkan hujan. Apa tujuannya? Supaya kita bukan diberkati saja, tapi menjadi berkat. Nah sekarang dikatakan, ku jadikan taman kebahagiaan. Jadi kita tahu bagaimana pertama, Tuhan itu menjadikan sebuah taman untuk dikelola. Tuhan tidak menciptakan padang belantara, padang gurun, semak duri, onak duri, nggak ada. Ketika Tuhan menciptakan so beautiful, dan Eden artinya pleasant, dan ini lebih dari pleasant. Di sini adalah a plant of renown, tanaman yang ternama, termasyur, terkenal. Itu yang rencana Tuhan buat gerejanya. Itu rencana Tuhan buat pengantinnya. Ternama, termasyur, terhormat. Luar biasa bukan? Dan tidak ada lagi yang menanggung noda yang timbulkan bangsa-bangsa. Dan ayatnya akan terakhir, mereka akan mengetahui. Kita akan mengenal Tuhan sebagaimana dia seharusnya dikenal. Akulah gembala yang baik dan kamu domba-domba gembalaanku. Karena kita sadar Allah kita adalah gembala dan kita adalah domba-dombanya. Bukan usaha kita untuk memelihara diri kita, tetapi usaha daripada Tuhan sendiri, janji daripada Tuhan. Kita punya perjanjian damai, kita punya covenant of peace dengan dia. Karena itu saudara, proyeknya Tuhan adalah eklesia, gerejanya. I will build my ecclesia. Kalau saudara mengerti kita eklesia itu apa? Itu dewan kota yang memerintah bersama raja. Dipanggil keluar bukan cuma dari kegelapan, tapi dari warga negara kota itu dipilih orang-orang tertentu yang akan bersama-sama memerintah bersama dia. Kalian jangan cukup cuma jadi warga negara, jadilah perwakilan kerajaan Kristus, supaya hidupmu berarti. Waktu saya diberitahu saya tidak bisa punya anak, bumi ini rasanya ambles saudara. But God bukan cuma selamatkan saya, Jesus memberikan saya purpose in my life. Dan purpose-nya adalah menjadi berkat dan mendirikan sebuah taman kebahagiaan. Taman yang betul-betul ternama, terhormat. Saudara yang kasih, rencana Tuhan, saudara bukan cuma diselamatkan, tapi dijadikan seperti dia. Dia menjadi putra sulung di dalam kerajaan ini. Bukan cuma putra satu-satunya. Kita tahu Nikodemus yang seorang ahli Taurat, tidak mengerti tentang kerajaan Allah. Kalau mata kita dibukakan, kita dalam satu kerajaan yang tak tergoncangkan. Let us rejoice, haleluya. Demikianlah saudara, ingatlah kita diberkati, diberikan hujan yang datangkan berkat untuk menjadi berkat, dan dijadikan taman kebahagiaan. Saya percaya gereja Tuhan adalah taman kebahagiaan itu, di mana semua orang berbahagia, bukan karena naik pangkat, bukan karena dapat menantu baik, tetapi karena Yesus. Tuhan berkati kita semua. Jadi teman kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya, shalom. Sekali lagi umat yang bersukacita di dalam Tuhan, shalom. Sebab sang kebenaran itu ada dalam setiap hidup umatnya yang mengasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama bersuka senantiasa, sebab hanya Tuhan yang memampukan setiap hidup kita. Kita bersatu hati, kita berdoa.
Bapa, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami semua ada di tempat ini, itu semua karena anugerah-Mu. Dan itu semua bukan kebetulan Tuhan. Kami percaya kami adalah orang-orang pilihan-Mu Tuhan Yesus yang akan Engkau bawa ke dalam kemenangan. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami bersatu hati berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia dan Kabupaten Jember. Kami melepaskan shalom untuk Indonesia. Kami melepaskan shalom untuk Kabupaten Jember. Kami percaya Tuhan, bangsa dan kota kami ini adalah dalam genggaman-Mu. Dan kami Tuhan percaya Tuhan Kau memberkati tanahnya, airnya, udaranya, dan setiap kami yang tinggal di bangsa dan kota ini Tuhan Yesus ada dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya Engkau juga memberkati, memberi hikmat yang terbaik kepada setiap pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden dan seluruh jajarannya hingga Bapak Bupati di Kabupaten Jember ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, mereka adalah orang-orang pilihan-Mu yang Engkau percaya untuk memimpin bangsa dan kota kami ini, membawa bangsa dan kota kami ke dalam kebaikan dan semakin maju. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam keadaan yang tidak pasti ini Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan pertolongan-Mu nyata dan perlindungan-Mu nyata atas setiap kami. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk para pemimpin rohani kami, mulai dari Pastor Timotius Arifin dan gembala kami di tempat ini, Pastor Benny Kristanto dan istri. Kami percaya Tuhan Yesus, hikmat, perlindungan, berkat, kekuatan ada dalam mereka. Engkau memberikan hikmat yang baru setiap hari kepada mereka Tuhan, dan Engkau menyertai setiap langkah pelayanan mereka Tuhan Yesus. Engkau kirim mereka kemanapun itu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami bersatu hati, menyiapkan hati kami, menyiapkan hidup kami. Kami mau mengucap syukur Tuhan Yesus, kami mau menaikkan pujian hanya untuk-Mu. Karena Engkau adalah Allah kami, Raja kami, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini adalah doa dan ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sebab hanya hadirat-Mu Tuhan yang kami sukai Yesus. Ku rindu memandang
wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu Tuhan. Ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan
sampai selama-lamanya. Kami nyatakan kebaikan-Mu, Engkau yang pimpin langkah kami. Ya ralaba syaralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba syaralaba ya ralaba ya. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah dan kebaikan Tuhan yang tak pernah habis dalam hidup kami. Yesus, kami bersyukur Tuhan, Engkau sungguh baik. Kami mau bawa hidup kami Tuhan untuk terus menyenangkan hati-Mu Tuhan. Hanya Engkau Yesus, hanya Engkau Tuhan yang layak ditinggikan dan disembah Yesus. Kami sembah Engkau Yesus. Seumur hidup kami nyatakan Engkau Tuhan Yesus. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku, hanya untuk-Mu Tuhan. Yesusku yang terindah.
Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkanmu, hanya Engkau Tuhan. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkanmu. Kaulah alasan untuk ku hidup,
pujian ini, kami nyatakan iman dan percaya kami serta komitmen kami untuk mengikut Yesus dan mengiring Yesus selama-lamanya. Oleh sebab itu Tuhan, kami butuh firman-Mu untuk meneguhkan iman kami. Sebab kami tahu ketika firman Tuhan disampaikan buat kami, semakin membuat iman kami mengikut dan mengiring Yesus semakin hari semakin kuat. Oleh sebab itu tolong kami Tuhan lewat firman-Mu, bicara pagi hari ini Tuhan, lewat hamba-Mu yang sudah Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu buat kami. Kiranya firman Tuhan yang akan terus meneguhkan dan menguatkan kami, untuk kami terus mengikut dan mengiring Yesus. Terima kasih Bapa, bicara buat kami pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk saudaraku yang dikasih Tuhan. Oke, saya sapa dulu saudaraku. Shalom. Shalom. Haleluya. Saya senang mendengar shalom saudara. Sekalipun tanggalnya tanggal 31 ya, tapi shalomnya seperti shalom tanggal 1. Amin, haleluya. Apa hubungannya lagi? Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, sebelumnya terima kasih buat Pastor Paul Tuana Kota yang sudah bersedia melayani kita pagi hari ini saudaraku ya. Di tengah-tengah kesibukan pelayanan dan lain sebagainya. Puji Tuhan, beliau bersama dengan istrinya ada di Lumajang. Nah, suaminya diculik saudaraku ya. Supaya jadi berkat buat setiap kita. Oke, terima kasih buat kehadirannya, terima kasih buat berkat yang akan disampaikan buat setiap kita. Kita percaya bahwa firman Tuhan akan semakin meneguhkan setiap hidup kita. Amin. Oleh sebab itu sebelum beliau menyampaikan firman Tuhan, jawil kiri kanan rungok nojok turu gitu ya. Dengarkan, jangan tidur gitu ya. Kalau perlu saudara mencatat ya. Kalau perlu saudara mencatat, catat apa yang penting yang menjadi rema dalam kehidupan saudara. Oke, tanpa berlama-lama lagi mari beri tepuk tangan buat Pastor Paul Tuana Kota. Haleluya. Shalom semuanya. Yuk sebelum kita mulai kita berdoa. Tuhan terima kasih Bapak, kami mengucap syukur kami ada di tempat ini, kami boleh beribadah, kami boleh memuji menyembah Engkau Tuhan. Dan kami juga siap untuk mendengar firman-Mu, biarlah Roh Kudus sendiri yang mengajar kami, buka hati kami, pikiran kami, telinga kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami, karena kami sangat sadar Tuhan, tanpa pimpinan-Mu Tuhan kami akan tersesat. Terima kasih ya Tuhan, urap juga hamba-Mu, sembunyikan di balik salib-Mu Tuhan, biar hanya isi hati-Mu saja yang disampaikan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Haleluya. Shalom semuanya sekali lagi. Ya, saya ingat terakhir saya ke sini itu 2024. Jadi sudah terlalu lama saya diundang ke sini. Ya, tapi terima kasih Pastor Benny, Yunike. Terus terang kangen juga sih ketemu sama teman-teman di sini. Entah kenapa ya, Lumajang dan Jember juga itu ya satu kota yang saya ngobrol sama Pak Ishak. Ini kok kita diundang cuma setahun sekali gitu ya. Udah gitu hari-hari ini justru malah kita lama sekali di Lumajang. Saya ada di Lumajang dari hari Rabu. Pelayanan di kota apa namanya? Tunjung Rejo. Terus kemudian hari Jumat kita ke Tempur Sari ya. Tempur Sari itu 2,5 jam dari Lumajang dengan jalannya berliku-liku. Jadi tapi menyenangkan sekali ya. Bisa melihat ternyata gereja Tuhan luar biasa dipakai Tuhan ya di mana-mana. Saya juga baru menyadari betapa indahnya daerah Lumajang ini ya. Saya baru pertama kali melihat Gunung Fuji ya. Gunung Semeru ya, Semeru. Tapi mirip Gunung Fuji loh, Bapak Ibu ya. Asik ya, nggak usah ke Jepang ya. Nggak usah ke Jepang gitu kan. Walaupun kalau Jepang saya diajak lah Pak Pastor Benny. Haleluya. Nah, hari ini saya dikasih tema sebenarnya oleh gereja saudara ya GB Rock. Yaitu shepherding the truth, shepherding in truth ya. Mengembalakan di dalam kebenaran. Nah, sebenarnya kalau kita bicara mengenai hal ini ya, ada beberapa
aspek yang kita bisa lihat ya, bisa lihat dari sisi Tuhan sebagai penggembala, bisa lihat kita sebagai domba ya. Karena kalau kita baca ayatnya itu kan bicara soal domba juga, ada domba yang Tuhan rawat gitu kan. Tapi juga bisa lihat dari sisi yang lain, yaitu sisi apa isi penggembalaannya, yaitu tentang kebenaran ya. Nah tadi kita nyanyi ada satu lagu, terus terang hari ini saya perhatikan lagu-lagunya tuh sebenarnya kalau kita sungguh-sungguh renungkan liriknya itu buat saya pribadi paling enggak ya, itu sebenarnya cukup berat untuk diucapkan saudara ya. Walaupun lagunya lagu praise tadi, lagu yang sebelum lagu Bukan Terbang itu apa lagunya ya? Nah ya, coba kalau teman-teman perhatikan liriknya ya, itu berat loh, seriously. Ya kalau kita perhatikan liriknya sebenarnya berat tuh kita lakukan dalam kehidupan kita ya. Bahkan berkata bahwa kita benar-benar mau memberikan apa ya, melepaskan hak kita dan seterusnya gitu kan untuk kita hidup dalam Tuhan. Dan itu sebenarnya kalau kita renungkan sungguh-sungguh dan kita bandingkan dengan kehidupan kita bersama dengan Tuhan, kita akan melihat ada jarak saudara ya. Dengan apa yang kita nyanyikan, dengan kenyataan hidup kita sebenarnya. Tapi saya ngerti bahwa kita semua juga dalam proses Bapak Ibu ya. Itu satu hal yang kita mau kita sampai ke sana ya. Bahkan lagu yang terakhir itu juga mengikut Yesus ya. Mengikut Yesus itulah. Nah benar nggak Bapak Ibu? Sungguh-sungguh ya, kesukaan hati kita apa? Ayo ya. Nah kalau kita bilang mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku ya. Dan kita ngomongin sama Tuhan ya. Kira-kira Tuhan bilangnya apa saudara? Ya benar gitu. Ya, nah itu yang kadang-kadang kalau saya nyanyi itu saya kadang-kadang berhenti dulu, aduh gitu ya saudara ya. Nah tapi Tuhan itu baik saudara ya. Tuhan itu bukan Tuhan yang baperan, ya, yang kalau kita belum nyampe gitu kemudian kita di ngambek gitu Tuhan gitu ya, kita terus dikenakan silent treatment gitu ya, kita nggak dijawab. Enggak saudara, Tuhan itu begitu baik, bahkan Tuhan itu seperti benar-benar seorang gembala yang membalut kita, yang menolong kita, kasih makan kita, saudara ya. Tapi kita juga diminta untuk punya effort, saudara, untuk bisa paling tidak ketemu di tengah lah. Tuhan sudah nolong kita, ya kita juga usaha lah untuk kita nyampe kepada apa yang menjadi keinginan Tuhan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi hari ini saya berterima kasih sudah diundang. Ya sekali lagi Pastor Benny juga untuk semua pelayan jemaat dan jemaat. Tapi kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Kita lihat dulu ayatnya yang dipakai oleh gereja kita ya. Next, saya bisa next sendiri ya. Mana yang dipencet ini? Oke. Ya. Yuk kita baca yuk. Mungkin sudah beberapa kali dalam bulan ini tapi kita baca sekali lagi ya. Yeskiel 34 ayat 16. 3, 2, 1. Yang hilang akan ku cari, yang tersesat akan ku bawa pulang. Yang luka akan ku balut, yang sakit akan ku kuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan ku lindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Ya, saudara, ini adalah janji Tuhan kepada kita. Kataku di sini adalah Tuhan sendiri. Ya, kalau kita lihat konteksnya itu bicara soal Tuhan sebagai gembala dan kita sebagai domba, saudara ya. Memang kalau saya ngobrol sama Pak Ishak Latif ya, bagian yang ini tuh agak beda saudara ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya yang gemuk dan kuat akan ku hajar ya saudara ya. Nah sebenarnya bicara soal Tuhan itu enggak akan diam aja kalau ada yang malas gitu Bapak Ibu ya. Sehingga dia jadi kegemukan gitu ya. Tidak akan, jadi dilindungi dari kemalasan, bukan dilindungi dari yang jahat, bukan itu ya. Itu secara umum Tuhan pasti akan melindungi kita dari yang jahat. Tapi kalau ada domba yang terlalu gemuk, artinya di situ domba itu sepertinya ngambil makanan domba-domba yang lain sehingga yang lain kurus dia gemuk sendiri gitu, Bapak Ibu ya. Ya, itu maksudnya ayatnya sebenarnya. Tapi saya nggak mau fokus di sana. Yang saya mau fokus adalah yang ini nih, saudara ya. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Ya, jadi bukan seharusnya kita, bukan enaknya kita bukan ya, tapi apa yang seharusnya
menurut Tuhan. Dan kata yang dipakai di situ adalah kata misfat, ya. Dan kata sebagaimana seharusnya itu sebenarnya kalau dibongkar itu bicara Tuhan akan memakai ukuran yang standar, yaitu yang namanya firman Tuhan, the truth, ya, kebenaran itu, ya. Gunanya untuk apa kebenaran itu? Yaitu yang tadi itu, untuk mencari, memulihkan, membalut, dan menghajar, serta menguatkan. Jadi firman Tuhan itu yang akan Tuhan gunakan untuk kita supaya kita menjadi lebih baik. Ya, dengan cara apa? Dengan cara itu, ya. Pertama dia mencari yang terhilang, kemudian dia akan memulihkan yang terluka, kemudian akan membalut mereka yang juga mungkin terluka dan menghajar kalau mereka berbuat salah, ya. Dan juga menguatkan mereka yang sedang dalam kelemahan, saudara. Ya, sebenarnya menurut saudara ini cukup normatif ya, cukup wajar ya, sebagai seorang gembala melakukan ini. Bahkan sebagai seorang orang tua pun kita kalau punya anak kita akan lakukan hal yang sama, kan betul nggak, saudara? Ya, anak kita, justru karena kita sayang sama anak kita, saudara, maka kita akan melakukan hal-hal yang bahkan sampai ada kata menghajar di sini, ya. Mendisiplinkan, ya. Kalau kita punya anak dia nakal, maka ya sebagai orang tua yang baik maka kita harus menghajar dia, ya. Bukan berarti dihajar itu digebukin habis-habisan, bukan, saudara, ya. Tapi ya dikasih tahu, ditegur. Justru kalau dibiarkan akan jadi tanda tanya besar apakah dia orang tua yang baik. Kalau didiemin, saudara, ya. Makanya saudara kalau kita dihajar oleh Tuhan, artinya seperti di Ibrani itu dikatakan ya, kalau kita dihajar maka kita tuh dianggap sebagai anak. Bukan anak-anak gampang. Bahasa aslinya bukan anak gampang sebenarnya, bahasa aslinya anak haram, saudara. Lebih keras lagi, ya. Jadi kalau kita diproses oleh Tuhan, saudara harus bersuka cita. Berarti saudara benar-benar dianggap sebagai anak. Tapi kalau saudara lihat ada orang yang udah ngakunya Kristen tapi hidupnya wah luar biasa ya, menyimpang ke kiri dan ke kanan dan tidak kena apa-apa, saudara, kita harus kasihan. Karena jangan-jangan dia bukan bagian dari anak. Makanya kita jangan iri kalau ada orang yang kayaknya hidupnya berantakan ya, hidupnya jahat tapi kayaknya bahagia dan diberkati gitu, saudara. Jangan iri, saudara. Karena jangan-jangan dia bukan anak. Amin, saudara, ya. Oleh karena itu bersukacita kalau kita dihajar. Nah, saudara, kalau kita lihat dari amanat agung, ya, amanat agung itu kan sepertinya sesuatu yang epik ya, luar biasa gitu. Tapi kalau kita lihat secara mendasar, maka amanat agung sebenarnya sangat sederhana, ya. Yuk kita baca ya. 3:1, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman, saudara. Jadi pada dasarnya, saudara, amanat agung itu yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus sejak gereja dibangun, ya. Minggu lalu kita merayakan Pentakosta, saudara. Itu adalah hari lahir gereja, ya. Jadi waktu itu pada kasih selamat ulang tahun enggak kiri kanan? Ya. Kalau saya pas khotbah Pentakosta saya bilang ayo kasih selamat ulang tahun kepada kita semua karena itulah hari ulang tahun gereja sebenarnya. Sejak gereja lahir, saudara, gereja berkembang karena apa? Karena amanat agung. Ya, sejak dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi, sampai ke Jember, saudara. Amin, saudara ya. Saudara, ada gereja di Jember ini, kalau kita urutkan itu dimulai dari Yerusalem, saudara. Amin, ya. Kita semua di sini tidak satu pun yang jadi Kristen karena apa istilahnya tiba-tiba gitu, saudara. Maksudnya gini, hari ini kita masih agama lain, penyembah berhala gitu kan, terus tidur bangun-bangun tiba-tiba Kristen gitu, ada nggak, saudara, di sini? Gak ada ya, gak ada yang tiba-tiba Kristen tuh gak ada. Kita semua di sini karena ada orang sebelum kita yang sudah Kristen duluan. Entah itu orang tua kita, entah itu mungkin gembala kita, teman kita, siapapun itu yang memperkenalkan kita kepada Tuhan. Saudara, pasti itu, saudara. Gak ada orang yang tiba-tiba Kristen sendiri. Itu semua kalau kita urutkan mulainya dari
Amanat Agung. Saya yakin di sini Pastor Benny juga jadi Kristen karena sebelumnya ada orang-orang yang sudah Kristen duluan yang kemudian mau bayar harga jadi saksi. Nah kita semua juga sama, saudara. Saya juga begitu. Ya, kalau kita urutkan, ya, maka kita semua berasal dari satu titik, yaitu Pentakosta di Yerusalem. Nah, artinya kalau saudara jadi Kristen, saudara juga kemungkinan besar, dan saya yakin pasti saudara punya orang-orang di dalam hidup saudara yang saudara istilahnya Tuhan akan pakai melalui hidup saudara, dia akan jadi Kristen juga. Dia akan percaya Tuhan, dia akan diselamatkan. Amin. Karena memang itu caranya, ya, member get member. Ya, itu caranya saudara. Nah, bukan kita harus jadi pengkhotbah, penginjil, pergi ke sana sini. Ya kalau dipanggil nggak apa-apa saudara ya. Kayak saya, Pastor Benny dan hamba-hamba Tuhan mungkin dipanggil seperti itu. Tapi nggak semua orang jadi pendeta kan saudara. Tapi semua orang harus jadi murid. Harus. Itu caranya saudara. Ya, itu cara yang paling natural untuk gereja berkembang adalah jadi murid. Dan jadi murid ini juga sekaligus sebagai cara Tuhan menggembalakan kita seperti yang di Yeskiel tadi, saudara. Ya, jadi kalau kita mikir jadi murid, saudara ya, tapi kita sendiri tidak. Kalau kita mikir menjadikan semua bangsa murid, tapi kita sendiri tidak jadi murid, saudara, itu aneh. Ya, saudara. Ya, tentunya kan saudara. Saya yakin dalam hidup saudara ada orang-orang yang saudara doakan supaya dia juga bisa percaya kepada Tuhan. Betul kan saudara? Ya, pasti saudara ya. Tapi caranya gimana? Caranya jangan lihat orang itu dulu. Caranya lihat kita sendiri. Kita sudah jadi murid apa belum? Saudara. Amin Bapak Ibu. Karena memang di dalam Alkitab sendiri saudara ya. Menarik saudara. Kata Kristen di seluruh perjanjian baru itu cuma ada 6 ayat. Ya. Di perjanjian lama udah nggak ada saudara. Ya kalau disebut Alkitab sebenarnya hanya di perjanjian baru. Tapi saudara kata murid ada 316 ayat di perjanjian baru. Ya. Jadi sebenarnya lebih cocok kalau kita ini menyebut diri kita adalah murid Kristus dibanding orang Kristen. Karena kata yang dipakai di Alkitab yang lebih sering adalah ini saudara. Aduh, gimana nih mundurnya? Nah ini ya, murid saudara, 316 ayat. Nah kita akan bongkar nih ya saudara ya, bagaimana cara Tuhan menggembalakan kita dalam kebenaran dengan kita menjadi murid ya. Kita mulai dengan ini, kenapa sih kita harus jadi murid? Ada paling tidak 3 alasan ya kenapa kita jadi murid dan ini alasan yang sangat normal saudara ya. Yang pertama adalah tadi, amanat agung saudara. Untuk memperluas kerajaan Allah, caranya menjadikan orang lain murid juga. Tapi dimulai dengan kita jadi murid. Ya. Yang kedua adalah untuk membangun iman. Nah ini bagian yang dari Yeskiel tadi, saudara ya, membalut, kemudian apa tadi ya, memulihkan, menghajar, itu di sini saudara, membangun iman orang percaya. Tapi juga ada ini, saudara, menghadapi bahaya pengajaran sesat, saudara. Karena ajaran sesat ya adalah boleh dibilang tanda pertama dari akhir zaman. Kalau saudara buka Matius pasal 24, tanda akhir zaman saudara, maka saudara akan temukan 3 tanda pertama adalah nabi palsu, guru palsu, dan mesias palsu. Saudara, bukan Allah lain ya, karena Allah lain tuh kadang-kadang kita kalau kita misalnya dibilang ya Yesus itu bukan Tuhan, kita pasti tolak lah. Betul nggak saudara? Tapi yang namanya palsu saudara, guru palsu, nabi palsu, murid palsu saudara, nabi palsu, guru palsu, mesias palsu saudara. Kalau dibilang palsu maka dia mirip dengan asli. Dikatakan nabi, guru, mesias. Berarti ini bukan di luar kekristenan, ini adanya di dalam kekristenan. Sepertinya benar tapi ternyata berbeda. Ya, kalau saudara dikasih uang 100.000 dan ada tulisannya monopoli, saudara pakai belanja enggak? Enggak bakal kan? Diketawain. Tapi kalau uang palsu saudara tulisannya enggak akan monopoli, saudara, tulisannya mirip dengan uang asli, saudara. Itulah sebabnya kenapa kita perlu ngerti namanya kebenaran ini.
saudara, supaya kita tidak tersesat dari pengajaran yang kepada pengajaran yang salah, saudara. Yang mirip. Dan dengan adanya media sosial, saudara, kita sekarang terbuka dengan banyak sekali pengajaran-pengajaran yang mirip-mirip tapi aneh dan rasanya kok nggak pas gitu, saudara. Nah, nanti kita akan belajar ya di level mana itu ada yang namanya sampai kita boleh berkata oh itu sesat, saudara ya. Tapi saudara, kita harus ngerti mengenai hal ini dulu. Kenapa sih Tuhan ingin kita jadi murid? Karena ini 3 hal ini, saudara. Ya, mungkin yang 2 ini bagi kita, yang 2 di atas, ya, untuk kita membangun iman dan memperluas kerajaan Allah masuk akal bagi kita. Tapi yang sering kita lupa adalah yang ketiga, saudara. Ya, dan ini juga Tuhan mau melindungi saudara sebagai domba. Makanya Tuhan bilang yang hilang akan Tuhan cari, yang tersesat. Caranya gimana? Ya diajarinnya benar. Ya, amin Bapak Ibu. Ya, nah kita lanjutkan ya. Di dalam kalau kita sebagai orang gereja Pentakosta, maka kita ngerti bahwa kita tuh punya yang namanya 3 pilar, saudara. Ya, 3 pilar. Orang sering lupa bahwa pilar itu saling berkaitan satu dengan yang lain. Pilar pertama, apalagi kita sebagai gereja Pentakosta yang sangat menghargai karya Roh Kudus adalah Holy Spirit. Ya ini. Tapi ada lagi yang lain namanya Holy Scripture, yaitu kitab suci. 2 ini bagi kita no problem nih, saudara. Tapi yang ketiga nih, Holy Community. Ya. Seringkali kalau cuma 2, misalnya hanya Holy Spirit dan Holy Community, ya, nganggap bahwa dia adalah orang yang dituntun oleh Roh Kudus dan punya komunitas yang kudus, tapi tidak berdasarkan firman, sesat, saudara. Ya. Kalau dia punya Holy Community dan punya Holy Scripture, tapi tidak dituntun oleh Roh Kudus, saudara, juga tidak akan berdampak. Nggak ada kuasanya, saudara. Sebaliknya, kalau dia punya Holy Spirit dan punya Holy Scripture, tapi tidak punya Holy Community, dia juga bisa tersesat. Karena nggak ada yang saling menjaga, saudara. Nah, kenapa saya sangat bersyukur ada di gereja Bethel Indonesia, saudara. Karena gereja Bethel Indonesia itu, saudara ya, sistemnya itu punya sinode, saudara. Dan sinode kita itu punya tugas menjaga yang namanya pengajaran gereja, saudara. Jadi nggak bisa tuh ada gembala yang mau enaknya sendiri menafsirkan Alkitab. Di atasnya ada sinode yang mengawasi, saudara. Kalau ngaco, saudara, ya, maka gereja Bethel Indonesia bisa menegur pemimpinnya atau gembalanya, saudara. Itu yang namanya Holy Community. Ya. Makanya kalau ada orang yang kemudian tidak mau ada di dalam komunitas, dia memisahkan diri sendiri, bisa aneh sendiri, saudara. Karena nggak ada yang ngasih tahu, nggak ada yang menegur, saudara. Nggak ada komunitas kudus. Ya, makanya saya kadang-kadang sangat berhati-hati kalau ada orang yang belajar sendiri, gitu kan, nafsirkan sendiri, kemudian beda sendiri dan kemudian ngajar kemana-mana gitu, saudara ya. Saya nggak bilang dia pasti salah, enggak sih. Tapi kalau ada komunitas yang kudus itu bisa saling diskusi, bisa saling tukar pikiran, bisa saling menegur kalau misalnya memang melenceng, saudara. Bisa ngerti Bapak Ibu ya? Makanya penting itu kita juga ada dalam komunitas yang kudus. Ya. Baik, lanjut. Nah, saudara, ada beberapa tantangan ketika orang diajak untuk masuk ke dalam yang namanya pengajaran dan doktrin, menjadi murid, ya. Karena orang lebih senang, ya udahlah, yang penting kan saya jadi Kristen gitu kan. Tapi kalau jadi murid, langsung pikirannya adalah harus belajar kan, saudara ya. Atau pikir mungkin, wah harus masuk sekolah teologi. Enggak ada hubungannya Bapak Ibu. Ya, jadi murid dengan masuk sekolah teologi. Sekolah teologi itu ya mau lebih dalam lagi. Tapi saudara ingat ya saudara Bapak Ibu ya. Tuhan Yesus tidak buka sekolah teologi waktu dia 3,5 tahun bersama dengan murid-muridnya. Murid-muridnya bahkan adalah orang-orang sederhana. Tapi tetap yang dilakukan Yesus adalah mengajar saudara. Jadi enggak harus yang formal yang namanya pengajaran itu. Bisa yang informal saudara, tapi intinya harus belajar. Harus saudara. Nah kenapa orang kadang-kadang resisten terhadap pengajaran? Yang pertama adalah karena menganggap pengalaman rohani ya jauh lebih penting daripada pengajaran. Nah ya, ada yang bilang,
nggak usah lah kita belajar terlalu ribet mengenai Alkitab gitu kan. Yang penting saya punya pengalaman rohani dengan Tuhan ya. Maka dia kesaksian kemana-mana gitu kan. Ya nggak salah saudara, sekali lagi nggak salah saudara. Ya, saya nggak bilang pengalaman rohani tidak penting, sangat penting saudara. Tapi gini saudara, saya kasih ilustrasi ya Bapak Ibu ya. Sebelah sini ada peta. Ya, sebelah sana ada gambar orang lagi di pantai saudara. Ya, peta dan ada di pantai. Saudara pilih mana? Mau lihat peta doang atau pergi ke pantai? Ayo saudara. Mana yang saudara pilih? Lihat peta tentang pantai atau pergi ke pantai dan menikmati pantai? Mana yang saudara pilih? Tentunya pengennya pergi ke pantai ya saudara ya. Tapi saudara tahu cara pergi ke pantai enggak? Kalau enggak ada petanya. Nah, bisa ngerti Bapak Ibu ya. Nah, peta itu memang cuma gitu doang, gambar, tulisan, garis-garis gitu kan. Terus ada tulisannya. Ya kayak kita lihat Google Maps, saya tadi dari Lumajang ke sini, ya kan? Saya ke sini selama ini kan diantar gitu ya. Tapi kali ini saya pergi sendiri gitu kan. Saya nggak takut, saya tinggal buka aja Google Maps saudara ya. Apakah saya pernah lewat jalannya? Pernah, tapi kan cuma sekali-kali, waktu itu juga malam kalau nggak salah ya. Dijemput sama Pak Beni kalau nggak salah waktu itu. Nah, tapi sekarang saya pergi sendiri, ya udah ada peta kok. Ya kan? Saya tahu dari sini belok kiri, belok kanan segala macam. Akhirnya sampai juga di sini saudara. Ya. Nah, saudara, kalau kita cuma lihat peta doang saudara dan nggak pergi kemana dan nggak melangkah, ya udah lihat peta doang. Hanya sebuah pengetahuan. Oh pantainya namanya ini, sebelah sini ada ini segala macam. Udah gitu, nggak pergi ke sana, nggak ngalamin apa-apa. Saudara. Tentunya lebih enak kayak gini dong, ya. Mengalami pantai tersebut, ngerasain anginnya, ngerasain ombaknya, ngerasain pasir dan seterusnya, melihat pemandangan yang indah luar biasa, saudara. Tapi saudara, untuk bisa pergi ke pantai ini harus pakai peta, saudara. Dan dengan peta ini tidak hanya pantai ini, saudara, bisa pergi ke pantai-pantai yang lain. Bahkan bisa pergi ke seberang lautan, saudara, lewat peta, saudara. Nah, peta ini seperti pengajaran saudara dan ini adalah pengalaman bersama dengan Tuhan saudara. Orang perlu dua-duanya saudara. Karena tanpa peta belum tentu bisa sampai ke sini saudara. Taruhlah ada orang yang belum pernah pengajaran tapi ngalamin Tuhan gitu. Bisa terjadi saudara. Tapi kalau dia tidak belajar saudara, pengalamannya cukup di situ saja. Nggak akan berkembang saudara, nggak akan ngalamin hal-hal yang lain saudara. Yang sebenarnya sudah disiapkan oleh si peta tadi, oleh pengajaran saudara. Dan ingat saudara, peta ini, perhatikan, peta ini dibuat oleh orang-orang yang sudah pernah pergi ke pantai sebelumnya. Amin saudara. Jadi pengajaran, doktrin saudara ya, atau belajar Alkitab saudara, itu disusun oleh orang-orang yang ngalamin pengalaman bersama dengan Tuhan. Kemudian dicatat. Supaya kita juga bisa ikut mengalaminya. Amin saudara. Jadi jangan pisahkan antara pengajaran dan pengalaman. Dua-duanya penting saudara. Pengalaman itu sangat penting karena kita bisa langsung merasakan Tuhan. Tapi hanya pengalaman saja saudara nggak akan berkembang kemana-mana saudara. Dengan pengajaran kita bisa lebih berkembang. Tapi kalau kita fokusnya di pengajaran saja nggak ngalamin itu juga salah saudara. Hanya jadi pengetahuan di sini saudara di otak saja. Nggak ngalamin Tuhan, percuma saudara. Dua-duanya penting. Jadi jangan dipertentangkan saudara. Antara yang namanya belajar dan mengalami. Dua-duanya penting. Amin Bapak Ibu. Ya bilang dulu sama kiri kanan ya. Dua-duanya penting ya. Haleluya. Nah itu yang pertama ya. Jadi kalau ada yang bilang ya penting kan saya ngalamin Tuhan. Oke, tapi mau nggak diperluas supaya punya pengalaman-pengalaman yang lain. Ya, oke. Yang kedua, tantangan yang kedua adalah ada yang bilang begini. Kalau lihat sejarah lah katanya. Gara-gara pengajaran banyak gereja pecah. Ya. Bahkan ada yang bilang gereja Protestan adalah gereja yang paling banyak pecahannya gara-gara pengajaran, saudara. Nah, oke. Kita lihat ya. Saudara kalau ada yang pernah
Moga-moga sih nggak pernah ngalamin sendiri, tapi ada yang pernah ke UGD nggak? Paling nggak lewat lah, nganterin orang gitu ya. Ada yang pernah ke UGD kan ya? Nah salah satu yang kita bisa lihat di UGD ada yang namanya ini nih ya. Ini nih, triase. Ya, triase. Triase ini apa? Ya, kalau kita masuk UGD bukan pintu biasa ya, pintu unit gawat darurat tuh ya. Maka saudara akan temukan kadang-kadang di rumah sakit itu di bawahnya itu ada warna-warna. Paling tidak ya ada 3 warna, ada warna merah, warna kuning, warna hijau. Entah itu di lantainya atau di dinding. Ternyata saya baru sadar warna itu menggambarkan begini saudara. Ketika ada pasien datang saudara ya, di UGD nih ya, bukan di poliklinik. Kalau di poliklinik yang datang itu sesuai urutan. Siapa yang daftar duluan dia yang masuk gitu saudara ya. Tapi kalau di UGD bukan begitu. Yang datang tuh dilihat dari prioritas keparahan sakitnya. Gitu saudara. Di sini ada yang tim medis, dari medis? Ada? Nah kalau ada pasti tahu nih yang saya sampaikan nih ya. Kalau ada yang paramedis itu ya. Jadi ketika datang ya, dilihat dulu sama petugas di depan tuh. Kalau orangnya saudara ya masih bisa jalan, masih bisa ngomong saudara, biasanya itu dikasih label yang hijau. Kalau nggak ada yang lebih kritis dari dia, maka dia yang duluan gitu saudara. Tapi kalau ada orang datang saudara ya, sudah nggak sadar dan digotong saudara ya, nggak bisa ngomong saudara, itu biasanya merah. Di tengah-tengah itu ya, itu yang kuning. Misalnya orangnya dibopong tapi masih bisa sadar, masih bisa ngomong, nah itu kuning lah. Kalau misalnya ada hijau dan kuning, maka yang duluin yang mana? Kuning. Kalau ada hijau dan yang merah, udah pasti yang hijau udah nanti deh gitu ya. Yang hijau ini datang cuma gara-gara jatuh lecet gitu saudara ya, udahlah gitu ya. Tapi kalau ada yang satu udah berdarah-darah gitu kan saudara ya. Nah itu udah duluan saudara, yang lain dipinggirin semua. Bahkan yang kuning pun dipinggirin. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Jadi ada tingkat prioritas keparahan. Nah ternyata saudara, ada satu teolog namanya Albert Mohler, dia juga bilang pengajaran juga ada 3 level paling tidak. Ya, ini ya. Level pertama ini ya, ini yang merah nih saudara. Nah ini tingkat fondasi mengenai keselamatan kita. Jadi pengajaran yang kalau diterima itu bisa mempengaruhi kita selamat masuk surga atau tidak. Ini saudara. Contohnya apa? Ketuhanan Yesus, Tritunggal, Alkitab adalah satu-satunya dasar saudara. Nah itu saudara ya, itu semua yang ada di pengakuan iman. Ya saudara ya, itu kalau beda saudara, kita harus tolak. Istilah gini loh, pecah-pecah deh. Nangkep gak Bapak Ibu? Pisah-pisah gak apa-apa. Ya, bahkan kalau perlu kita tengking dalam nama Yesus saudara ya. Ada orang misalnya di sini nih ya, tiba-tiba pendeta bilang, saudara-saudara Yesus itu bukan Tuhan saudara. Itu Pak Beni bisa langsung berdiri. Keluar lo gitu ya, kira-kira begitu saudara ya. Gak usah tunggu dia, amin dulu gak usah saudara ya. Nangkep Bapak Ibu ya. Itulah tingkat prioritas kekritisannya saudara, dari pengajaran itu saudara. Bisa ngerti Bapak Ibu ya? Jadi pengajaran bisa membuat percaya, bisa kalau dia mempengaruhi keselamatan kita saudara. Bisa ngerti Bapak Ibu ya? Makanya penting untuk kita ngerti apa yang menjadi dasar paling fondasi bagi kita ya. Yang kedua itu yang kuning. Nah yang kuning ini Bapak Ibu ya adalah pengajaran yang tidak mempengaruhi keselamatan tapi bisa membuat gereja jadi berpisah saudara. Beda denominasi tapi saudara, tapi tidak mempengaruhi keselamatan. Contoh apa? Misalnya baptisan saudara. Baptisan saudara ya, ada gereja yang baptisannya dipercik, ada yang baptisannya selam saudara. Tapi pengaruhi keselamatan enggak? Enggak saudara. Apakah kita jadi musuhan sama dia? Enggak, saudara. Sama-sama anak Tuhan. Bisa ngerti Bapak Ibu ya? Ada gereja yang berbahasa roh, ada yang tidak. Ya udah, saudara. Tidak pengaruh kepada keselamatan, saudara. Jadi walaupun beda gerejanya, tapi kita tetap satu saudara, saudara. Amin Bapak Ibu ya. Ada lagi yang hijau. Nah yang hijau ini yang paling remeh istilahnya. Bisa contoh apa? Yang satu tepuk tangan, satu enggak, saudara. Ya udah, saudara, biarin aja, saudara. Itu nggak usah dipermasalahkan. Yang satu pakai liturgi, satu enggak, gitu, saudara. Yang satu ada majelisnya, yang ini enggak ada pakai majelis, gitu. Ya udah, saudara. Nggak usah dipermasalahkan. Itu cuma beda
cara organisasi, cara ini. Bahkan kadang-kadang nggak ada hubungannya langsung dengan firman Tuhan. Saudara. Ya, kadang-kadang nggak ada hubungannya. Itu hanya warna gerejanya saja. Saudara. Nah, makanya saudara, kalau dari sini maka saudara ngerti kan, nggak semua pengajaran itu bisa membuat perpecahan, saudara. Artinya saudara bagi kita, sebenarnya bagi kita yang paling penting harus kita kuasai itu yang merah, saudara. Ini nih. Itu yang saudara harus istilahnya apa ya, mantep, kokoh, tidak tergoyahkan. Orang mau ngomong apa, saudara nggak akan tergoyahkan. Yesus adalah Tuhan, itu saudara nggak boleh goyah, ya. Bahwa dia mati, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga, itu tidak boleh digoyahkan, saudara. Kalau saudara mau tahu apa sih yang paling fondasi, saudara buka aja kalau di Google gitu ya, saudara buka pengakuan iman rasuli. Nah itu saudara, itulah semua gereja, bahkan orang Katolik saudara ya, pengakuan iman rasulinya itu sama, beda paling dikit lah gitu ya, tapi semuanya sama. Contoh dia lahir dari anak darah Maria ya, mati di tangan Pontius Pilatus, seterusnya akan datang kembali gitu saudara ya. Itu semua bicara yang paling fondasi. Itu sudah ditetapkan oleh bapak-bapak gereja bahwa itulah yang paling esensi. Amin Bapak Ibu ya. Coba sekali-sekali dibaca. Itu yang saudara harus kuasai saudara. Nah untuk yang kuning ini kita juga punya, Gereja Betel Indonesia punya pengakuan iman GBI saudara. Yang ada jadi fondasi yang bawah tadi, pengakuan iman rasuli, di atasnya ada pengakuan iman GBI. Nah di situ kita bicara tuh soal baptisan, misalnya warna gereja kita baptisannya adalah dengan dimasukkan ke dalam air. Kemudian kita percaya dengan kesembuhan ilahi, kita percaya dengan yang namanya bahasa roh, kita percaya dengan yang namanya pengangkatan misalnya. Gereja lain mungkin gak percaya pengangkatan, gak apa-apa saudara. Tapi pengakuan iman rasulinya sama. Ngerti Bapak Ibu? Nah kadang-kadang kita itu, nah ini yang saya temukan fenomenanya, berantemnya di sini, berantemnya di sini ya, saudara, yang nggak penting, saudara. Sementara yang ini nggak dikuasain. Nah Bapak Ibu ya, berantem di sini, sementara yang merahnya nggak dikuasain, yang fondasinya nggak dikuasain. Ini yang saudara harus cek dengan diri kita sendiri. Amin. Ya, sebenarnya bahkan inilah yang membuat kita bisa bersaksi nih, yang ini nih. Yang ini nggak perlu, saudara. Ini nggak bisa dipakai buat bahan kesaksian, saudara. Yang ini nih, saudara, yang buat orang bisa diselamatkan. Ini yang saudara harus kuasai. Ya, gimana cara menguasainya? Saya yakin nanti gereja lewat Pak Beni juga bisa, pasti sudah ada ya program-programnya untuk ngajar kita mengenai doktrin-doktrin dasar. Ya, amin, Bapak Ibu. Nah, yang ketiga, saudara, adalah ketika orang bilang begini, ya. Yang penting tulus aja lah ya. Pokoknya kita punya hati yang tulus di hadapan Tuhan. Betul saudara, ketulusan itu penting. Tapi Tuhan Yesus juga bilang, hendaklah kamu tulus seperti merpati dan cerdik seperti ular. Bagian ini penting. Kenapa? Karena kita punya musuh itu adalah bapa segala pendusta. Ketika Paulus mengajar soal selengkap senjata rohani, saudara ya, selengkap senjata Allah, Paulus mulai dengan kata-kata ini. Kenakanlah seluruh selengkap senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ya, jadi tidak cukup hanya dengan ketulusan dan kepolosan, saudara. Ya, saudara juga harus punya yang namanya kecerdikan. Ya, dalam tanda kutip sebagai orang Kristen, mohon maaf, jangan terlalu naif. Maaf, saudara ya, jangan terlalu polos, saudara. Karena musuh kita nggak akan memandang kepolosan kita. Justru dia melihat itu sebagai sebuah kebodohan, saudara. Apakah saya berkata bahwa kekristenan itu rumit, saudara? Gini ya Bapak Ibu ya, tidak ada sesuatu yang berharga yang murah.
Ya, tidak ada sesuatu yang berharga yang murah. Bahkan yang sederhana, yang kelihatannya sederhana, tidak gampang untuk dibuat, saudara. Contoh, ya, nih, meja ini. Simpel kan? Kita nggak mikir berkali-kali untuk memakai meja ini dan seterusnya. Tapi saudara di sini, saya tanya satu pun di sini ada nggak yang pernah bisa bikin buat ini? Dari nol. Ayo, simpel loh saudara, tiap hari saudara lihat ya. Saudara, buat bikin meja ini saudara berarti kan ya, berapa ribu orang yang harus ada supaya meja ini keluar. Contoh, kacanya, itu satu pabrik loh saudara. Mulai dari menggali silikanya saudara ya di gunung saudara ya, pakai waduh berapa, ada apa tuh, traktor lah apa segala macam, pekerjanya segala macam, bawa silikanya kemudian dimasukin ke dalam pembakaran, dibakar kemudian jadi kaca lembaran saudara, kemudian dipotong saudara, dipoles semua segala macam, barulah jadi baru kacanya saudara. Nih saudara, belum bawahnya saudara, ini nih ada besi, mungkin juga ada plastik, semua segala macam saudara. Kursi yang saudara gunakan setiap minggu saudara ya, kayaknya kita udah gak mikir lagi harganya bukan gitu ya. Tapi saudara bisa bikin gak saudara? Saudara bisa bayangkan berapa ribu orang, berapa pabrik yang dibutuhkan untuk membuat satu kursi. Jadi saudara, itu baru ngomong hal-hal yang kita pakai, material yang kita pakai di dunia ini. Jadi kalau kita ngomong soal Tuhan, pencipta langit dan bumi saudara ya. Dan saudara berharap dia bisa langsung kita mengerti begitu saja saudara. Mohon maaf saudara, Tuhan lebih kompleks daripada semua barang yang kita lihat di sini saudara. Jadi perlu effort. Cuma masalahnya Tuhan juga ngerti bahwa kita terbatas saudara. Makanya dia berikan pada kita Roh Kudus untuk menolong kita, untuk kita bisa ngerti. Dia berikan pada kita para pengajar, orang-orang yang sudah lebih dahulu mengalami Tuhan, yang kemudian menyusun semuanya dalam sebuah pengajaran saudara. Amin Bapak Ibu. Ada orang yang bayar harga saudara ya, sehingga dia bisa belajar kemudian berdiri di sini dan mengajar. Saya nggak ngomong soal saya aja saudara ya, semua hamba Tuhan saudara. Itu semua perlu effort saudara, untuk bisa menyampaikan kepada kita sehingga kita bisa menerimanya dan mencerahnya dengan baik saudara. Tapi itu tidak simpel Bapak Ibu, tidak mudah. Semua yang sangat berharga, makin kompleks, makin tidak mudah. Apalagi Tuhan saudara. Amin. Jadi perlu effort lah saudara. Tapi saya nggak bilang saudara harus jadi ahli teologi sekali lagi. Enggak saudara. Paling enggak saudara melangkah sendiri. Mulailah dengan baca Alkitab saudara. Setiap hari. Amin saudara. Ya. Alkitab itu bukan kayak apa ya, kayak koran atau buku atau WhatsApp yang kita baca. Alkitab itu hidup saudara. Ketika kita baca dia berinteraksi dengan kita. Karena tadi Pastor Arifin juga bilang kan, truth itu adalah bukan sesuatu, dia adalah seseorang. Ketika kita baca Alkitab kita berinteraksi dengan Yesus sebenarnya. Ya Bapak Ibu, kita lagi berinteraksi dengan Yesus. Jadi enggak sedang baca tulisan teks hitam putih doang, bukan saudara. Yang saudara baca itu punya kuasa mengubah saudara. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi mulailah dengan kita membaca. Disitulah saudara berinteraksi dengan Tuhan. Amin. Ya, berikan kemuliaan bagi Tuhan saudara ya. Nah saudara. Nah ya. Makanya sebagai penutup nih ya, 2 Petrus 1 ayat 5-7. Di sini jelas di sini ya. Yuk kita baca sama-sama saudara ya. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Kepada penguasaan diri ketekunan, kesalehan. Kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Dan kasih akan saudara-saudara kepada kasih akan semua orang. Ya, perhatikan kita mulai dengan iman. Ya, orang percaya diselamatkan karena iman. Dengan iman kita mulai bisa berbuat lebih baik, kebajikan. Tapi tidak cukup, saudara harus tambah dengan pengetahuan. Harus sungguh-sungguh. Amin Bapak Ibu, sungguh-sungguh. Dari situ baru kita lihat di sini ya, ada apa nih? Penguasaan diri, ya karena kita tahu mana yang benar, kita punya penguasaan diri. Terus apa lagi? Ketekunan, kesalehan, kasih. Ya,
Di sini kasihnya filia, di sini sudah agape nih di sini nih, ya. Jadi kasih pun bertingkat-tingkat. Dimulai dari apa? Saudara, kita berusaha sungguh-sungguh untuk memperkaya hidup kita, saudara. Dengan pengetahuan. Amin. Jadi harus berusaha. Karena begini saudara ya. Di Alkitab ada 19 ayat yang menegur orang yang malas. Saudara sebel nggak ngeliat orang malas? Sebel ya? Apalagi kalau kita kerja terus dia malas-malasan gitu kan. Pengennya terima jadi. Tapi saudara gimana dengan orang yang malas belajar? Kita kerja mati-matian gitu kan dapat duit segala macam saudara ya. Tapi lupa untuk bekerja keras memperkaya iman kita saudara. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman saudara. Ya. Jadi saya percaya tidak hanya yang malas kerja saudara. Malas belajar juga Tuhan tegur. Karena kita harus sungguh. Saya lagi praktisnya apa? Mulai baca Alkitab saudara. Itu dulu deh. Baca Alkitab. Ya. Ngerti gak ngerti baca aja dulu saudara ya. Kalau mau gampang ya mulai dari kitab Injil. Ya. Kalau saya menyarankan Injil Lukas. Karena Injil Lukas itu jelas banget saudara ya. Itu Injil yang gampang dibaca saudara ya. Karena isinya benar-benar menjelaskan seperti orang yang pengen jelasin pada orang yang ngerti saudara. Lukas itu ya saudara ya. Itu belajar tentang Tuhan. Kemudian saudara boleh tambahkan kepada kitab-kitab yang lain saudara ya. Kebanyakan kitab saudara ya, contohnya kitab Yunus saudara ya. Itu gak nyampe 4 menit selesai loh saudara. 5 menit lah kalau kita baca dengan selesai kitab Yunus itu. Ada yang pernah selesai baca kitab Alkitab? Nah ya, on the way semua ya saudara. Ya, mulailah saudara ya. Oke, oleh karena itu saudara sebagai penutup Yesaya 50 ayat 4 bilang begini ya. Ini janji Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi yang mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Saudara. Ya, Tuhan itu sudah melengkapi kita untuk jadi murid. Mau nggak saudara melakukan? Karena saudara ya, John Wesley bilang begini ya. Gereja mengubah dunia bukan dengan mencetak orang petobat, orang yang pindah agama, tapi dengan membuat murid, membuat disciple. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Bapak Ibu. Mari saudara, kita datang kepada Tuhan. Kita mau tidak hanya mengerti tentang kebenaran ini saudara, tapi kita mau menghidupinya saudara. Ya, sekali lagi saudara, kita punya banyak tantangan dalam kehidupan kita. Apalagi sekarang tadi Pastor Arifin juga sudah bilang ya, Indonesia kayaknya berawan gitu ya. Belum gelap saudara, berawan. Belum lagi kita punya banyak tantangan saudara ya. Dari kehidupan kita sendiri. Ada masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah kesehatan saudara ya. Belum lagi tambah lagi kita punya musuh ya yang berusaha untuk menjatuhkan kita. Maka sebenarnya saudara, tanpa kita memperkuat diri kita dengan kebenaran firman saudara, maka kita akan mudah sekali untuk terombang ambing saudara. Mudah sekali untuk akhirnya cari jalan pintas. Kenapa? Karena kita tidak tahu kebenarannya saudara. Ya kenapa sih orang nyanyinya sih gampang saudara ya. Seluruh hidupku kuserahkan kepadamu dan seterusnya saudara. Tapi giliran ada masalah saudara, pakai cara siapa yang kita pakai saudara? Nah kalau kita tidak punya metode yang kita dapatkan dari kebenaran firman Tuhan saudara, maka otomatis kita akan cari metode yang lain saudara. Cara yang lain saudara. Karena kita gak punya yang itu, yang kebenarannya kita gak punya. Oleh karena itu saudara, Tuhan tahu yang terbaik karena Tuhan yang menciptakan saudara. Tuhan yang punya manual book dari kehidupan kita saudara. Ya kalau kita pakai suatu benda, handphone baru aja ya, untuk kita tahu cara pakainya, kita perlu baca buku manualnya saudara. Nah kita itu sudah punya buku manualnya, itu Alkitab saudara. Sebenarnya apapun yang dalam kehidupan kita yang kita butuhkan, Tuhan itu sudah sediakan semuanya dalam Alkitab saudara. Makanya dibaca saudara. Ya, Roh Kudus memang punya tugas mengingatkan kita. Tapi mengingatkan kita dengan apa yang sudah pernah kita baca. Kalau belum pernah kita baca saudara, Roh Kudus ngingetin apa saudara? Amin Bapak Ibu. Ya, yuk mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya.
mengiring Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Bapak, terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini kami diingatkan Tuhan bahwa Engkau menggembalakan kami sebagaimana seharusnya. Yaitu melalui firman-Mu ya Bapa, melalui hukum-hukum yang sudah Engkau tetapkan bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan bahwa kami harus jadi murid, tidak sekedar jadi pengikut, tidak sekedar jadi seorang yang rajin beribadah saja, tetapi juga kami mau dalam kehidupan kami belajar yang menjadi jati diri kami sebagai seorang murid Tuhan. Kami tahu kami sangat terbatas, tetapi kami juga sangat mengerti dan sadar bahwa Roh Kudus sudah bersama dengan kami. Roh Kudus tidak akan tinggal diam. Roh Kudus pasti akan bekerja sama dengan kami. Ketika kami buka hati kami untuk kami mau mengerti lebih lagi, lebih dalam lagi, sehingga kami bisa berkata bahwa kami mengiring Yesus karena kami tahu yang menjadi kebenaran. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu, biarlah itu tertanam dalam hati kami seperti benih yang ditaburkan di tanah yang subur. Maka dari kehidupan hati kami Tuhan, benih tersebut akan tumbuh menjadi pohon yang berbuah lebat. Kehidupan kami akan berbuah bagi orang lain, sehingga buahnya dinikmati banyak orang sekitar kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, amin. Terima kasih Tuhan. Mari olahraga bersama hari ini jam 3 sore bertempat di Gor Gajah Mada. Fellowship Pekerja, Selasa 2 Juni 2026 pukul 7 malam. Bertempat di Perumahan Gunung Batu D12. Seluruh pekerja wajib hadir. Komunitas Kerajaan atau KK adalah sebuah komunitas yang berkomitmen untuk saling mendukung, saling mendoakan, dan belajar untuk hidup sama seperti Mesias hidup. Kami mengajak bagi Anda yang rindu tertanam di dalam KK, segeralah bergabung dan hubungi Bapak Adi Chandra atau Rock Center Jember. Mari kita bersama-sama berdoa untuk bangsa dan kota kita. Dalam doa pagi melalui Zoom,
yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 pagi. Ibadah anak Rocky setiap hari Minggu pukul 8 bertempat di ruang Rocky House Music Room Mojopahit F1 Jember. Mari para orang tua dukung anak-anak untuk beribadah dan belajar bersama dalam suasana yang penuh kasih dan keceriaan. Gembala dan seluruh keluarga besar Rock Jember mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Kepada Ibu Erlina dimohon untuk bangkit berdiri. Welcome to the kingdom. Kita sambut anak-anak raja. Aku anak raja, aku anak raja, aku anak raja. Aku anak raja, aku anak raja, aku anak raja. Aku anak raja, aku anak raja, aku anak raja. Aku anak raja, aku anak raja, aku anak raja. Mari Bapak Ibu, doakan anak-anakmu. Ucapkan sampai dia terdengar. Apa yang jadi pengharapanmu, doamu, ucapkan di telinganya. Supaya mereka tahu Bapak Ibu mengasihi mereka. Mari saudara-saudara, ulurkan tangan sebagai tanda kita mendukung setiap orang tua yang berdoa bagi anak-anaknya. Kami mengucap syukur untuk anak-anak yang depan berdiri bersama orang tuanya, Tuhan. Kami mengucap syukur untuk orang tua yang mengasihi anak-anaknya, yang mendidik, mengajar, memberi teladan dalam kehidupannya. Sehingga kehidupan anak-anak ini sejak masa mudanya boleh diajar, tidak akan menyimpang ke kanan ke kiri sampai kapanpun. Terima kasih untuk kakak-kakak Rock yang juga mengajar mereka. Terima kasih untuk guru-guru di sekolah yang mengajar mereka dengan ilmu pengetahuan yang baik. Sehingga kami boleh melihat anak-anak ini menjadi anak-anak yang luar biasa di kemudian hari. Mereka menjadi pemimpin-pemimpin bagi bangsa kami. Menjadi orang-orang yang menjadi teladan bagi kehidupan orang-orang di sekelilingnya. Dan menjadi berkat bagi bangsa ini, Tuhan. Terima kasih memberkati juga orang tua, memberikan kekuatan. Mereka boleh mencari nafkah untuk menghidupi setiap anak-anak ini, Tuhan. Memberikan hal yang terbaik dalam setiap kehidupan anak-anak ini. Dan mereka boleh melihat karya Tuhan dalam kehidupan anak-anak ini di masa mendatang. Terpuji namamu Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami percaya semua boleh terjadi. Dan kita semua juga yang percaya katakan amin. Yang berkemenangan berikan sore-sore kemuliaan bagi Raja di atas segala Raja. Haleluya. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God.
berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Di akhir ibadah ini sempurnakan Tuhan. Kami percaya sakit disembuhkan, kuat. Kami yang lemah dikuatkan. Kami pulang dengan membawa kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu Pastor Paul Kota yang sudah Tuhan pakai berbicara buat kami. Kami bersama dengan jemaat Tuhan berdoa memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Kiranya lewat hamba-Mu ini Tuhan pakai untuk menjangkau banyak jiwa. Sehingga kemanapun hamba-Mu ini diutus bersama dengan istri, Tuhan akan memakainya dengan tanda-tanda ajaib dan tanda-tanda heran. Sehingga melalui pelayanan hamba-Mu bersama dengan Ibu Tamara Tuhan, ada banyak jiwa yang dimenangkan bagi kerajaan Allah. Dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Memberkati rumah tangganya, memberkati keluarganya, memberkati apa yang dikerjakannya. Dan segala sesuatunya kami percaya rumah tangga dan keluarga hamba-Mu ini dipelihara oleh Tuhan dengan cara yang ajaib dan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga memberkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani sepanjang ibadah ini Tuhan. Bahkan yang mempersiapkan tempat ini Tuhan juga memberkati. Dan Tuhan yang kembali mencurahkan Roh-Mu atas setiap hidup kami. Bejana yang dicurahkan Tuhan penuhkan kembali. Dan sebelum kami pulang kami memberikan persembahan di tempat ini. Kami memberi dengan sukacita karena kami tahu Tuhan sudah memberkati hidup kami. Dan nama Tuhan semakin ditinggikan, kerajaan Allah semakin diperluas. Mari kekasih-kekasih Tuhan, warga kerajaan Allah, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan turun atasmu. Dia yang menyertai engkau dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Dia yang akan menuntun engkau untuk membawa engkau terus naik dan tidak menjadi turun. Sekalipun jalanmu sukar, sekalipun jalanmu sulit, tetapi akulah Tuhan yang sedang menuntun engkau untuk engkau meraih kemenangan demi kemenangan. Dan aku Tuhan yang memberikan kepadamu kemampuan-kemampuan untuk mengelola apa yang Tuhan percayakan atas hidupmu. Sehingga lewat tanganmu segala sesuatu Tuhan yang membuatnya berhasil. Diberkati sekolahmu, diberkati studimu, diberkati setiap langkah-langkah kehidupanmu, diberkati keluarga dan rumah tanggamu, diberkati pekerjaan tanganmu, diberkati keluarga dan rumah tanggamu dan seisi rumahmu. Dan aku mengurapi dan mengutus engkau untuk menjadi perwakilan kerajaan Allah. Kemanapun engkau pergi, dimanapun engkau berada, lewat hidupmu kerajaan Allah diperluas dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa melalui putranya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus dan melalui persekutuannya dengan Roh Kudus turun atas sehidup kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Setiap umat Tuhan yang berkemenangan dan diberkati sama-sama katakan amin. God bless you. Tuhan memberkati.